Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Zes. Saya mahasiswa akuntansi program studi keuangan di Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya tentang pembahasan pelanggaran etika bisnis oleh PT Nabisco Indonesia pada produk Oreo. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu etika dan juga etika bisnis. Etika berasal dari kata ethos yang mempunyai arti kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Etika sendiri oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dan untuk menganalisis arti-arti etika, etika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama etika sebagai praktis dan kedua etika sebagai refleksi. Selanjutnya, etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Menurut Zimmerer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan utama. PT Nabisco yaitu perusahaan dengan anak perusahaan Mondelez International bergerak di industri pemrosesan makanan. Perusahaan ini didirikan di East Hanover, New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1898. Produk yang diproduksi yaitu kue atau biskuit dan memiliki induk perusahaan di Indonesia yaitu Kraft Foods. Untuk biskuit Oreo sendiri berjenis biskuit dan diperkenalkan produk ini pada tanggal 6 Maret 1912 dengan tujuan pasar di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Oreo diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing yang dahulunya PT Nabisco Indonesia sebelum tahun 2008 dan PT Kraft Indonesia sebelum tahun 2013 di Bekasi, Indonesia. Ya, analisis dari pelanggaran yang dilakukan oleh PT Nabisco Oreo. Ya, kita bermulai pada slogan ya, dijilat, diputar, lalu dicelupin. Ya, sepenggalan kata yang selalu masyarakat dengar dari salah satu perusahaan biskuit ternama Kraft Indonesia Oreo sekitar beberapa tahun yang lalu. Brand image dengan yel-yel yang mudah dicerna seperti itu sangat melekat pada anak-anak. Segmentasi PT Nabisco pun tepat dalam mengeluarkan produk biskuit coklat berlapis susu ini, yaitu tujuannya adalah anak-anak. Ada pepatah mengatakan tak ada satupun orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Ini merupakan ungkapan yang tepat bagi orang tua yang mempunyai anak-anak, terlebih anak yang berusia masih terbilang kecil. Kekhawatiran orang tua ini menjadi membludak sebab diisukannya biskuit Oreo yang merupakan biskuit favorit anak-anak mengandung bahan melamin. Hal ini cukup berlangsung lama di dunia perbisnisan sehingga tingkat penjualan menurun drastis. BPOM dan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Oreo produksi luar negeri
mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan, maka harus ditarik peredarannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Nabisco sendiri yaitu melanggar Undang-Undang Dasar pada pasal 4 tentang hak konsumen, kemudian pada pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, kemudian pada pasal 8 tentang pelaku usaha yang dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau sesuai standar. Kemudian juga melanggar pasal 19 tentang pemberian ganti rugi yang tidak dilakukan oleh PT Nabisco hingga ada peringatan. Usaha penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Nabisco sendiri yaitu sesuai arahan dari BPOM. PT Nabisco melakukan penarikan produk yang membuat perusahaan kewalahan, yaitu melakukan penarikan produk yang diproduksi dari luar negeri atau demikian analisis dari kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Nabisco. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.